Halo, salam satu data. Malam ini saya akan memberikan penjelasan tentang petunjuk teknis pengelolaan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang bagaimana caranya pengurusan NUPTK, gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa baca ada peraturan Sekjen, gitu ya, Sekretaris Jenderal nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis NUPTK, gitu ya. Jadi sebelum kita bertanya apa sih dan bagaimana caranya sih untuk mengurus NUPTK, di sini ada peraturannya. Kita lihat di sini. Ini wajib dibaca buat teman-teman. Di pasal kelima, ya. Di sini poin nomor 5, permohonan penerbitan NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat keempat dilakukan melalui sistem aplikasi portal ptk.data.kemdikbud.go.id, ya. Jadi syarat pertama adalah teman-teman harus terdata di Dapodik. Syaratnya adalah penetapan calon penerima NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tenaga kependidikan harus sudah terdata dalam pangkalan data Dapodikdasmen atau Dapo Paud Dikmas Kemdikbud.go.id. Jadi, pengurusan untuk NUPTK syaratnya adalah teman-teman sudah terdata di Dapodik dan sudah ditetapkan sebagai calon penerima NUPTK. Jadi ada dua syarat itu yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah terdata di Dapodik dan kedua adalah sudah ditetapkan menjadi calon penerima NUPTK pada situs Verval PTK. Ya. Kita lanjutkan lagi. Permohonan penerbitan NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan melalui sistem aplikasi Verval PTK dengan melampirkan syarat. Nah, ini teman-teman syaratnya. Yang pertama adalah siapkan kartu tanda penduduk. Yang kedua adalah ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan terakhir. Jadi untuk Tendik gitu ya, dan tenaga kependidikan pendidik dan tenaga kependidikan saat ini syarat mutlaknya adalah serendah-rendahnya memiliki ijazah D4 atau dengan setara dengan S1 gitu ya. Jadi untuk saat ini pengurusan NUPTK mewajibkan memiliki ijazah minimal D4 atau S1 gitu ya. Bagi yang berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil melampirkan surat keputusan pengangkatan CPNS atau PNS. Dan kedua, SK penugasan dari Dinas Pendidikan. Surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ini buat teman-teman yang honor di negeri, pastikan memiliki SK dari Kepala Dinas Pendidikan, dari Kadis. Jadi untuk teman-teman yang honor di negeri wajib ini. Sementara untuk yang berada di yayasan, yang memiliki atau mengajar di sekolah yang berstatus yayasan, telah bertugas paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya. Maksudnya adalah telah bertugas paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus adalah kita mengajar itu tidak terputus. Misalnya saya mengajar 2012, 13, dan 14. Tetapi ternyata 2012, 2013 saya ngajar, kemudian saya lanjut lagi 16, 17. Ya, jadi dia harus bertugas paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Gitu. Ini untuk syarat-syaratnya. Nah, untuk alurnya, mekanismenya, kita lihat di sini. Di satuan pendidikan, itu adalah melengkapi dokumen persyaratan. Nah, syaratnya itu sudah saya sebut tadi, ada di sini, teman-teman bisa baca gitu ya. Jadi, teman-teman akan melakukan atau mengupload melengkapi dokumen persyaratan, kemudian nanti akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, Kabupaten, Kota, atau Provinsi. Nah, verifikasi ini, jika disetujui, akan diteruskan kepada LPMP atau BP Paudikmas. Tapi kalau ditolak, dia akan kembali lagi ke operator sekolah atau ke Verval PTK dengan keterangan apa? Misalnya SK yang dilampirkan kurang atau salah. Nah, setelah disetujui oleh LPMP, dia akan masuk ke PDSPK untuk penerbitan NUPTK. Jadi teman-teman harus mengalami 2 kali verifikasi. Verifikasi pertama adalah Dinas Pendidikan, Kabupaten, Kota, atau Provinsi.
kedua adalah verifikasi LPMP. Jadi ini yang kadang membuat terasa sedikit lama. Biasanya teman-teman harus menunggu. Nah, untuk yang verifikasi ke dinas, teman-teman silakan setelah upload filenya oleh operator atau operator sendiri yang upload, itu langsung bisa konfirmasi ke dinas. Ya, misalnya ke dinas dan sampaikan bahwa saya sudah mengupload berkas ini, tolong untuk diverifikasi, ya. Nah, biasanya kalau dinas sudah selesai, ini akan langsung masuk ke LPMP. Nah, ini teman-teman juga bisa konfirmasi ke LPMP. Biasanya kalau LPMP sudah verifikasi, itu tidak lama lagi akan diterbitkan. Jadi kalau LPMP verifikasi dan berkasnya dinyatakan oke, biasanya PDSP itu jarang sekali ada kasus ditolak, kecuali memang terkait dengan SK yang salah atau kurang lengkap. Jadi biasanya langsung diterbitkan. Nah, setelah diterbitkan, baru masuk ke referensi lagi dan valid. Kemudian baru ketika kita sinkron masuk ke dapodik kita lagi, ya. Itu kurang lebih alurnya. Teman-teman bisa lihat syaratnya di sini atau yang sudah saya sampaikan tadi di sini. Teman-teman silakan baca juknisnya ini. Juknisnya tentang apa itu NUPTK, syarat-syaratnya dan lain-lainnya ada di sini. Teman-teman bisa lihat di atau download di deskripsi. Saya lampirkan filenya di deskripsi. Nah, sekarang kita lihat, berarti kita akan membuka situs Verval PTK, ya. Nah, kita login. Saya akan memberikan contoh di sini. Nah, ini adalah data Verval PTK sekolah saya. Di sini kita akan melihat di poin NUPTK itu ada calon penerima NUPTK. Kita klik. Nah, setelah masuk dapodik dan dinyatakan sebagai calon penerima NUPTK, kita baru bisa melakukan upload berkas untuk pengajuan syarat NUPTK yang sudah dijelaskan tadi. Jadi teman-teman pilih di sini, kalau nama kita sudah muncul sebagai calon penerima NUPTK, nah kita sudah bisa melakukan penguploadan berkas, ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan, saya akan mengupload atau pengajuan NUPTK untuk Bu Uli Margareta. Jadi yang saya lakukan adalah saya klik di sini, klik nama guru calon penerima NUPTK yang bersangkutan, kemudian kita klik unggah berkas. Nah, ini adalah berkas-berkas sebagai persyaratan yang wajib kita upload. Untuk mengupload berkas ini, siapkan dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman silakan scan atau minta kepada guru yang bersangkutan untuk melengkapi berkas ini dalam format PDF. Nah, di sini yang pertama adalah KTP, ya. Saya akan pilih di sini. Kebetulan saya sudah melengkapi berkas punya Bu Uli. Nah, di sini ada KTP. Kita upload. Kemudian ada berkas ijazah SD. Ini juga kita upload ijazah SD. Kemudian ini ijazah SMP. SMP. Ini. Kemudian ijazah SMA. Kita cari SMA. Kemudian ini adalah S1, ijazah kuliah. Kemudian SK pengangkatan dinas dan penempatan. Ini yang tadi syarat, jika ini adalah oleh CPNS atau PNS, ini melengkapi yang namanya SK pengangkatan. Nah, sementara SK penempatan ini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan masing-masing daerah. Buat yang honor di negeri, ini menggunakan SK dari kepala dinas. Sementara kalau dari sekolah yang yayasan atau honornya di swasta, teman-teman bisa melampirkan SK dari ketua yayasan, ya. Di sini saya pilih, jangan lupa SK dari Dinas Pendidikan Provinsi. Teman-teman upload. Oke. Nah, sekarang semua sudah terchecklist. Kemudian yang kita lakukan apa? Kita upload. Kita akan klik OK, ya. Nah, sekarang kita sudah melakukan penguploadan untuk calon penerima NUPTK bernama Bu Uli. Nah, saya sudah upload tadi. Nah, di sini
saya tinggal lihat status penerimaan NUPTK. Ya. Kita lihat progres yang ini tadi. Progres yang ini tadi berarti saya sudah melengkapi dokumen. Sekarang alurnya sekarang sedang menuju kepada Dinas Pendidikan untuk diverifikasi. Ya. Saya akan cari di sini Bu Uli. Nah, ini dia. Nah, sekarang status pengajuan NUPTK atas nama Bu Uli Margareta ini sudah di-upload oleh operator Skora dan sekarang menuju ke tahapan verifikasi oleh Dinas Pendidikan. Nah, setelah Dinas Pendidikan meng-ACC atau meng-approve dokumen untuk pengajuan NUPTK, dia kemudian akan di-approve lagi oleh LPMP. Diverifikasi lagi oleh LPMP, kemudian baru diterbitkan NUPTK oleh PD SPK. Jadi tahapannya adalah teman-teman harus memantau ini terus. Ketika sudah di tahapan ini, agar lebih cepat, teman-teman silakan atau Bapak Ibu Guru silakan menghubungi admin dinas kabupaten atau kota atau provinsi di daerah masing-masing. Kemudian setelah di-approve oleh dinas, silakan menghubungi LPMP untuk meminta memvalidasi data kita biar prosesnya cepat, ya. Misalnya ketika kita ada kekurangan berkas, ini bisa langsung ditolak lagi untuk dilengkapi. Jadi proses ini lebih cepat. Jika kita tidak melakukan konfirmasi, biasanya pendingan ini akan terasa lama. Kenapa? Ketika ini kita tidak tahu salah di mana, tahu-tahu suatu saat kita cek ternyata sudah posisi ditolak. Dan kita harus mengulangi lagi untuk upload berkas yang ditolak tersebut, ya. Nah, ini adalah contoh untuk pengajuan NUPTK yang sudah di-ACC atau diterbitkan oleh PDSPK. Ini saya mengajukan untuk Bu Misna. Nah, setelah NUPTK di sini diterbitkan, teman-teman silakan cek di yang namanya data status NUPTK, ya. Ini di sini teman-teman silakan paste di sini NUPTK-nya. Nah, keluar, ya. Jadi kalau sudah pengajuannya berhasil, teman-teman bisa cek di sini NUPTK-nya sudah terdata di Dapodik dan aktif, ya. Jadi teman-teman pastikan untuk mengerjakan proses ini. Banyak yang bertanya, saya sudah bertahun-tahun tetapi tidak memiliki NUPTK, ya. Jadi teman-teman ketika sudah memenuhi syarat yang ada di peraturan atau di Juknis ini, teman-teman silakan menghubungi operator atau operator melakukan penguploadan berkas secepat mungkin agar ketika memang ada salah berkas yang salah, kita bisa cepat tahu, gitu ya. Saya kasih contoh, ada beberapa NUPTK di guru sekolah saya yang ditolak. Ini misalnya, nih ketika ada NUPTK kita yang ditolak, pengajuan berkas NUPTK kita yang ditolak, itu akan muncul ketika silang oleh dinas. Kita silakan klik di sini, kemudian ada bacaan, kurang SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, 2017-18 sampai 2018-2019. Jadi ketika saya mengusulkan ini ditolak oleh dinas provinsi dengan alasan ini. Jadi untuk mempersingkat langkah ini, teman-teman silakan konfirmasi biar ditolak langsung cepat dan kita bisa melakukan upload ulang berkas sesuai yang diminta oleh dinas atau LPMP. Ya. Nah, sekarang tugas saya dan Bu Uli adalah menunggu ini di-approve oleh dinas provinsi. Berarti saya akan menghubungi dinas provinsi agar melakukan validasi untuk berkas Bu Uli. Itu tutorial atau triks yang biasanya saya lakukan untuk penerbitan NUPTK di sekolah saya. Teman-teman bisa ikuti caranya gitu ya, atau saran yang saya masukkan agar NUPTK dapat keluar dengan lebih cepat. Nah, ini ada sedikit kendala, apalagi buat teman-teman yang dari negeri, itu biasanya lebih sulit karena harus melampirkan SK dari kepala dinas. Teman-teman silakan lakukan untuk ini.
NUPTK. Semoga pengajuan NUPTK teman-teman segera di-approve. Semoga cepat diterbitkan NUPTK agar Bapak Ibu guru cepat memiliki NUPTK. Sekedar informasi, saya sudah mengajar kurang lebih 5 tahun, ketika itu baru saya mendapatkan NUPTK, dan itu menunggu sampai diterbitkan oleh PDSP itu kurang lebih sekitar 3 bulan verifikasi dari dinas, LPMP, ketika itu bukan LPMP, Dijen GTK, kemudian PDSP. Sebelum tahun permen ini keluar itu, ini prosesnya itu tidak dilakukan oleh LPMP, tapi dari approve dinas, Dijen GTK, baru PDSP, ya. Sekarang dikembalikan kepada LPMP. Jadi kurang lebih ketika itu 3 bulan saya untuk itu memiliki atau diterbitkan kartu NUPTK. Demikian informasi panduan pengurusan NUPTK dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengurus NUPTK. Salam satu data.